Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Dede Agustina Stilamrah. Di sini saya mahasiswa IAT 6A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kali ini saya akan mereview hasil bacaan dalam buku Living Quran karya Ahmad Rafiq dengan judul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci dalam sebuah pengantar. Nah, dalam sebuah pengantar buku ini ada 3 frase atau 3 tema yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu perbincangan terminologis frase Living Quran. Yang kedua, fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Yang ketiganya yaitu transmisi dan transformasi. Nah, living sendiri itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, yang artinya itu hidup. Yang kita bisa jabarkan dalam 3 term yang berdekatan atau beririsan secara maknanya itu. Yang pertamanya itu ada living sebagai growth, yang dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek yang menghidupkan Al-Quran. Nah, dalam konteks ini ada subjek ya, yang menjadi subjeknya itu adalah manusia yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Yang kedua yaitu menggunakan past participle sebagai kata sifat pasif yang memiliki makna berdekatan dengan yang pertama. Hanya saja tekanannya bukan kepada subjeknya, akan tetapi pada Al-Quran sebagai objek, kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Kemudian yang ketiga yaitu menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat atau living. Berbeda dengan bentuk frase kedua. Dalam konteks ini Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, akan tetapi sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Nah, adapun yang menjadi tekanan dari ground dapat berkonotasi teologis, di mana subjeknya adalah muslim yang berusaha menghidupkan Al-Quran sesuai pesan idealnya, yang dimulainya itu dari menggali makna teks yang lebih dikenal dengan tafsir. Nah, penafsiran inilah yang kemudian mendasari amal atau praktik tertentu. Artinya, melalui penafsiran yang melahirkan amal atau praktik tertentu inilah Al-Quran menjadi hidup. Untuk penjelasan lebih jauhnya itu ada dalam tafsir Al-Quran dan ulumul Al-Quran. Sedangkan dalam frase yang berbentuk kata sifat lebih menekankan aspek sosio-antropologis dari Al-Quran yang hidup. Nah, aspek sosio-antropologis yang dimaksud itu menjadikan penafsiran bukan sebagai satu-satunya penanda hidupnya Al-Quran. Akan tapi, dalam konteks ini penafsiran ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan tindakan manusia, baik sebagai individu maupun anggota dari kelompok sosial. Nah, atas dasar asumsi sosio-antropologis ini, William Graham menyebut sifat dasar kitab suci secara umum, termasuk Al-Quran, sebagai relasional. Yang disebut relasional karena sebuah teks menjadi kitab suci tidak dengan sendirinya, akan tetapi ada yang menghubungkan dirinya dengan teks tersebut, baik lisan maupun tulisan yang dianggap suci dengan berbagai cara. Contohnya itu seperti menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, atau menggunakannya. Yang perlu dicatat di sini bahwa yang memenuhi syarat relasional itu orang tidak cukup untuk menjadikan sebuah teks menjadi kitab suci, akan tetapi perlu terhubung satu sama lain secara sosial sehingga melahirkan tindakan atau praktik bersama yang disebut Graham dengan community of faith atau masyarakat yang meyakininya. Yaitu fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci.
Nah, fungsi ini dibagi ke dalam dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi horizontal, yang kedua dimensi vertikal. Nah, di mana dimensi horizontal itu berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Nah, teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua itu dimensi vertikal. Nah, dimensi vertikal itu berupa interpretasi terhadap data. Pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Nah, kategori inilah yang sering dibahas kan dengan fungsi informatif dan fungsi performatif kitab suci. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada transmisi dan transformasi. Nah, ada 3 pola transmisi yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan dalam Islam. Yang pertama ada transmisi yang dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur pada literatur terdahulu, atau literatur dari generasi yang berbeda merujuk kepada informasi yang sama. Kemudian yang kedua yaitu transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada guru dalam bentuk rantai periwayatan atau sanad. Kemudian yang ketiga yaitu model transmisi diskursif melalui tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, transmisi dan transformasi yang berfungsi untuk memberi argumentasi eksplanatif atas persebaran dan pergeseran fenomena living Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di video ini banyak banget ya kesalahan atau kekurangannya. Saya mohon maaf kepada Pak Yahya selaku dosen pengampu. Saya akhiri dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.